AC Milan kirim tim pemandu bakat ke Blue Energy Stadium. AC Milan mulai memetakan langkah untuk memperkuat skuadnya di bursa transfer Januari mendatang. Direktur klub Iglitari dikabarkan telah menyusun rencana strategis untuk menambah kedalaman skuad khususnya di lini pertahanan dan sektor sayap. Salah satu nama yang masuk radar Rossoneri adalah Thomas Christensen, bek muda yang saat ini bermain untuk Udinese. Untuk memantau langsung performanya, Milan mengirimkan tim pemandu bakat ke Blue Energy di Udine pada akhir pekan ini. Langkah ini menunjukkan keseriusan klub dalam mengamati perkembangan pemain berusia 21 tahun tersebut. Christensen sendiri tampil cukup menjanjikan bersama Udinese dan telah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Nilai pasar sang pemain diperkirakan berada di kisaran 15 juta euro, angka yang dinilai masih terjangkau bagi Milan jika melihat potensi jangka panjang yang dimiliki sang pemain. AC Milan memang membutuhkan tambahan kekuatan di sektor pertahanan untuk mengantisipasi jika ada pemain inti yang mengalami cedera. Jika transfer ini terwujud, Christensen bisa menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan lini belakang Rossoneri. AC Milan dan Tomori sama-sama terbuka lanjutkan kerjasama. AC Milan dilaporkan tengah bersiap membuka pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Fikayo Tomori, salah satu bek andalan mereka. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano yang menyebut bahwa diskusi internal mengenai masa depan sang pemain kini mulai menguat di lingkungan klub. Tomori yang didatangkan dari Chelsea pada tahun 2021 telah menjadi pilar penting di lini belakang Rossoneri. Performa solidnya serta kemampuan bertahan yang konsisten membuatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek jangka panjang Milan di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Kontrak Tomori saat ini masih berlaku hingga 2027, namun keinginan klub untuk memperpanjang masa baktinya menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kontribusinya. Langkah ini juga bisa menjadi bentuk penghargaan sekaligus strategi untuk mengamankan pemain dari potensi incaran klub lain di masa depan. Dengan usia yang masih dalam masa emas sebagai bek tengah, Tomori diyakini akan tetap menjadi bagian penting di ambisi Milan untuk bersaing di level tertinggi Serie A dan bahkan untuk kembali ke Eropa. Perkembangan negosiasi akan terus dipantau, namun sinyal yang muncul sejauh ini menunjukkan bahwa kedua pihak, baik klub maupun pemain, sama-sama terbuka untuk melanjutkan kerjasama. Adrien Rabiot kecewa, sebut Milan harusnya bisa raih kemenangan. Gelandang AC Milan Adrien Rabiot mengaku sangat kecewa setelah timnya hanya bermain imbang 0-0 melawan Juventus, mantan klubnya. Menurut Rabiot, Milan kehilangan 2 poin penting karena gagal memaksimalkan peluang, termasuk 1 penalti. Berbicara kepada DAZN usai pertandingan, Rabiot mengungkapkan bahwa laga ini sangat emosional untuknya. Meski senang bisa kembali ke Turin, rasa kecewanya karena gagal menang jauh lebih besar. Saya antusias jelang pertandingan karena banyak teman di Juventus, tapi pada akhirnya saya marah. Kami punya peluang untuk menang, tapi ada yang kurang. Kami seharusnya bisa berbuat lebih, ujar Rabiot seperti dikutip Milan News. Hasil seri ini membuat Milan turun ke peringkat ketiga klasmen, terpaut 2 poin dari pemuncak klasmen. Jeda internasional jadi momen tepat bagi tim untuk evaluasi dan kembali lebih kuat. Hasil imbang melawan Juventus terasa seperti kekalahan bagi Milan. Bek AC Milan Matteo Gabbia mengaku seluruh tim kecewa usai hanya bermain imbang 0-0 melawan Juventus. Menurutnya seharusnya Milan bisa menang karena punya beberapa peluang emas yang terbuang. Jujur saja, suasana di ruang ganti tidak menyenangkan. Kami datang untuk menang, jadi hasil seri ini terasa seperti kehilangan 2 poin, kata Gabbia dalam konferensi pers usai pertandingan seperti dikutip Milan News. Meski begitu, ia mencoba tetap positif. Salah satu hal yang bisa disyukuri adalah pertahanan Milan yang kembali solid dan mencatat clean sheet. Rasa kecewa ini menunjukkan perubahan mentalitas di dalam skuad Milan. Jika dulu hasil seri di kandang Juventus dianggap bagus, sekarang standar mereka sudah naik. Milan kini menargetkan kemenangan di setiap laga, dimanapun dan melawan siapapun. Massimiliano Allegri sebut kegagalan penalti Pulisic bukanlah hal yang aneh. Pertandingan antara Juventus dan AC Milan terjadi di Allianz Stadium pada Senin dini hari tadi dalam lanjutan Serie A.
Kedua tim tampil hati-hati sejak awal sehingga babak pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua Milan punya peluang emas lewat penalti. Sayangnya tendangan Christian Pulisic melambung tinggi di atas Mister Gawang Juventus yang dijaga Michele Di Gregorio. Skor tetap 0-0 hingga akhir pertandingan. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menganggap kegagalan penalti itu bukanlah hal yang aneh. Kadang penalti bisa gagal, itu biasa terjadi dalam pertandingan, ujarnya kepada DAZN. Meski Pulisic gagal cetak gol, Allegri justru memuji AC Milan karena bermain berani dan mampu menekan Juventus di kandangnya. Ia juga menyoroti bahwa di pertandingan besar seperti ini efisiensi jadi kunci. Allegri juga menambahkan bahwa AC Milan telah tampil solid dan disiplin meskipun sempat kesulitan di babak pertama. Penyebab Rafael Leao gagal memanfaatkan dua peluang emas melawan Juventus. AC Milan harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 melawan Juventus di pekan ke-6 Serie A musim ini. Rafael Leao yang baru masuk di babak kedua sempat jadi harapan baru bagi Milan. Winger asal Portugal itu mendapat dua peluang bagus, tapi semuanya gagal jadi gol. Hal ini jadi sorotan mengingat Leao baru saja pulih dari cedera panjang. Massimiliano Allegri angkat bicara soal performa Leao. Ia mengatakan bahwa sang pemain masih butuh waktu untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Meski belum 100% fit, Allegri menilai kehadiran Leao tetap berbahaya. Kecepatan dan kreativitasnya bikin lini belakang Juventus harus ekstra waspada setiap kali Leao membawa bola. Allegri juga menyoroti pentingnya peran Leao bersama Christopher Nkunku di skuad Milan. Menurutnya duet mereka punya potensi besar untuk jadi penentu kemenangan. Leao dikenal dengan lincah dan eksplosif, sementara Nkunku punya visi bermain dan umpan yang akurat. Namun keduanya harus dalam kondisi fit agar bisa tampil maksimal. Allegri harus pintar-pintar mengatur rotasi pemain dan menjaga kebugaran mereka agar tim tetap stabil sepanjang musim ini. Christian Pulisic fokus bawa Milan berprestasi, bukan mengejar nama besar. Christian Pulisic menunjukkan sikap rendah hati dan komitmen tinggi sejak bergabung dengan AC Milan. Meski kini jadi salah satu pemain kunci Rossoneri, pemain asal Amerika Serikat itu mengaku tak terlalu memikirkan soal menjadi legenda atau menyamai nama-nama besar dalam sejarah klub. Bagi Christian Pulisic, para legenda Milan adalah sosok-sosok yang luar biasa dan menjadi inspirasi, bukan sosok yang harus ia tandingi. Fokus utamanya saat ini adalah memberikan segalanya di lapangan, membantu tim meraih kemenangan dan membawa Milan kembali ke jalur kejayaan. Keinginannya sederhana tapi kuat, membawa Milan meraih trofi dan menjadi bagian dari perjalanan penting klub di masa kini. Dengan performa impresifnya sejauh musim ini, bukan tidak mungkin Christian Pulisic suatu hari nanti akan benar-benar masuk dalam daftar pemain bersejarah Milan. Bukan karena memburu status, tapi karena kerja kerasnya di lapangan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.